Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Tami Sri Rahayu dalam video pembelajaran PPKN kelas 8. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Tak lupa sebelum kita membahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Video kali ini kita telah memasuki bab 3, yakni tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Kali ini Ibu akan menyampaikan beberapa materi pokok, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan. Yang kedua kita akan membahas tentang peranan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga kita akan membahas tentang fungsi peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat kita akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat lembaga atau pejabat berwenang seperti DPR, DPRD, Presiden, dan Gubernur. Adapun sifatnya yang mengikat, mengharuskan ditaati oleh semua warga negara. Nah, itu tadi tentang hakikat atau pengertian dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih peranan peraturan perundang-undangan itu. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang penting bagi suatu negara. Menurut Bagirmanan, menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang semakin penting bagi bangsa Indonesia. Alasan pentingnya peraturan perundang-undangan bagi negara Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal atau diidentifikasi, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempat dan pembuatannya jelas. Yang kedua, peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali. Yang ketiga, adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun dari segi material muatannya. Yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Selanjutnya mari kita bahas tentang fungsi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi. Menurut Bagirmanan, fungsi dari peraturan perundang-undangan ada dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.
Fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Secara internal, peraturan perundang-undangan memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi, dan fungsi kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal dari peraturan perundang-undangan adalah fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan termuat berbagai kebijakan atau rencana pemerintah yang ingin dicapai. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga menjadi sarana legitimasi bagi pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Adapun perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan mulai dari ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966, TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat kan perbandingannya, persamaannya apa dan perbedaannya juga apa dari masing-masing aturan. Sampai di sini, apakah kalian mengerti materi pembahasan dalam video kali ini? Apabila terdapat hal-hal yang tidak kalian mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.